Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah hadir pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Glory Estefan Silalahi dengan NIM P07525 020050, jurusan Kesehatan Gigi Politeknik Kesehatan Medan. Adapun karya tulis ilmiah yang saya bawakan berjudul Pengaruh pH saliva terhadap terjadinya karies gigi pada anak sekolah dasar. Ada pula latar belakang penelitian. Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial, sehingga memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Menurut riset kesehatan dasar pada tahun 2018, prevalensi masalah gigi dan mulut di Indonesia masih sangat besar. Sebanyak 57,6% orang Indonesia memiliki masalah gigi dan mulut. Sedangkan angka pada anak-anak yang mengalami masalah gigi berlubang mencapai 93%. Faktor utama penyebab karies gigi yaitu host, tuan rumah, agen, mikroorganisme, substrat, diet, dan waktu. Mekanisme terjadinya karies gigi berawal dari interaksi kompleks antara karbohidrat dan bakteri Streptococcus mutans yang mengakibatkan suasana asam pada saliva di dalam rongga mulut, sehingga memudahkan terjadinya demineralisasi emel gigi yang lama menjadi karies gigi. Nilai pH saliva berbanding terbalik, di mana makin rendah nilai pH saliva makin banyak asam dalam larutan. Sebaliknya, makin meningkat nilai pH saliva berarti bertambah basa dalam larutan. Pada pH 7 tidak ada keasaman atau kebasahan larutan, dan ini disebut dengan netral. Pertumbuhan bakteri terjadi pada pH saliva yang optimum berkisar 6,5 sampai 7,5, dan bila rongga mulut pH salivanya rendah akan memudahkan pertumbuhan kuman asidogenik seperti Streptococcus mutans dan Lactobacillus. Perumusan masalah dari penelitian, apakah ada pengaruh pH saliva terhadap terjadinya karies gigi pada anak sekolah dasar? Dengan tujuan umum melakukan sistematik review untuk mengetahui pengaruh pH saliva terhadap terjadinya karies gigi pada anak sekolah dasar. Dengan tujuan khusus untuk mengetahui pengaruh pH saliva pada anak sekolah dasar dan untuk mengetahui tingkat keparahan karies pada anak sekolah dasar. Manfaat teoritis, sistematik review ini dapat menjadi tambahan referensi dalam melakukan penelitian sejenis. Manfaat praktis, hasil kajian sistematik review ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber rujukan dan informasi yang telah tersedia di Perpustakaan Politeknik Kesehatan Medan. Tinjauan pustaka, pengertian saliva. Saliva adalah cairan oral yang kompleks yang terdiri atas campuran sekresi dari kelenjar ludah besar dan kecil yang ada pada mukosa oral. Saliva dapat disebut juga kelenjar ludah atau kelenjar air liur di dalam rongga mulut. Saliva memegang peranan dalam masalah bau mulut seperti gigi berlubang dan penyakit rongga mulut atau penyakit gigi. Secara keseluruhan, karena saliva melindungi gigi dan selaput lunak di dalam rongga mulut dengan sistem buffer, sehingga makanan yang terlalu asam bisa dinetralkan kembali keasamannya. Dan juga segala macam bakteri aerob maupun bakteri anaerob dapat dijaga keseimbangannya. Di dalam rongga mulut saliva juga terdapat antigen dan antibodi yang berfungsi melawan kuman dan virus yang masuk ke dalam tubuh, sehingga tubuh tidak akan mudah terserang penyakit. Fungsi saliva melicinkan dan membasahi rongga mulut sehingga membantu proses mengunyah dan menelan makanan. Membasahi dan melembutkan makanan menjadi bahan setengah cair atau cair sehingga memudahkan untuk ditelan atau dirasakan. Membersihkan rongga mulut dari sisa-sisa makanan dan kuman. Mempunyai sifat antibakterial dan sebagai buffer. Membantu proses pencernaan makanan melalui aktivitas enzim ketialin. Berpartisipasi dalam proses penyembuhan luka karena di dalamnya terdapat faktor pembeku darah dan epidermal growth. Jumlah sekresi air ludah dapat dipakai sebagai ukuran keseimbangan jumlah air dalam tubuh, membantu dalam berbicara dan sebagai pelumas pipi dan lidah. Komposisi saliva terdiri dari 99% air, bahan organik seperti sodium, kalsium, kalium, magnesium, bikarbonat, dan lain-lain. Bahan organik serta molekul-molekul makro termasuk bahan antimikroba sangat penting artinya dalam menjaga integrasi
Bahan organik meliputi protein yang berupa enzim amilase, maltase, serum albumin, asam urat, kreatinin, musin, vitamin C, dan beberapa asam lainnya. Bakteri dalam saliva disebut bakteri Streptococcus. Pengeluaran saliva normal adalah antara 1-2 ml per menit dan manusia memproduksi sebanyak 1000-1500 cc air ludah selama 24 jam. Saliva memiliki pH pada kisaran 6,5-7,4 yang memperlancar kerja enzim pencernaan seperti ptyalin. Pengukuran pH saliva yang pertama menggunakan beberapa indikator. Yang kedua menggunakan indikator universal, yaitu gabungan dari beberapa indikator. Yang ketiga menggunakan pH salivameter. Karies gigi. Pengertian karies. Karies merupakan suatu penyakit pada jaringan keras gigi, yaitu enamel dentin, yang disebabkan bakteri yang menyebabkan demineralisasi jaringan keras dan perusakan materi organik gigi dengan produksi asam oleh hidrolisis dari akumulasi sisa makanan pada permukaan gigi. Karies gigi disebabkan oleh multifaktor, salah satunya perilaku atau sikap mengabaikan kebersihan gigi dan mulut. Proses terjadinya karies. Karies terjadi apabila terdapat 4 faktor utama, yaitu gigi, substrat, mikroorganisme, dan waktu. Beberapa jenis karbohidrat makanan, misalnya sukrosa dan glukosa, yang dapat diragikan oleh bakteri tertentu dan membentuk asam, sehingga pH saliva akan menurun sampai di bawah 5 dalam tempo 3-5 menit. Penurunan pH saliva yang berulang-ulang dalam waktu tertentu mengakibatkan demineralisasi permukaan gigi, sehingga demineralisasi mengakibatkan proses awal karies gigi pada enamel yang ditandai dengan bercak putih atau white spot. Faktor penyebab karies terbagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu host, mikroorganisme, substrat atau makanan, waktu, saliva. Dan faktor eksternal, keturunan, ras, umur, jenis kelamin, status sosial ekonomi, sikap dan perilaku yang berhubungan dengan kesehatan gigi. Klasifikasi karies gigi berdasarkan stadium karies. Yang pertama, karies superficialis yang sudah mengenai ingal gigi, sedangkan dentin belum terkena. Kedua, karies media sudah mengenai dentin tapi belum melebihi setengah dentin. Ketiga, karies profunda sudah mengenai lebih dari setengah dentin dan kadang-kadang sudah mengenai pelupa. Pencegahan karies gigi. Yang pertama, pencegahan primer atau untuk mencegah timbulnya penyakit. Pencegahan sekunder untuk menghambat atau mencegah penyakit agar tidak berkembang atau kambuh lagi. Pencegahan tersier yaitu tindakan yang dilakukan untuk mengurangi efek jangka panjang yang merugikan dari kecelakaan yang sudah terjadi. Indeks karies gigi untuk gigi tetap. Insiden dan keparahan karies gigi dapat diukur dengan indeks karies angka yang menunjukkan jumlah gigi yang karies gigi pada seseorang atau kelompok orang. Untuk mengukur insiden dan keparahan karies pada gigi permanen digunakan indeks DMFT. D untuk decay adalah kerusakan gigi permanen karena karies yang masih dapat ditambal. M untuk missing adalah gigi permanen yang hilang karena karies atau gigi karies yang mempunyai indikasi dicabut. F atau filling adalah gigi permanen yang telah ditambal karena karies. Untuk menghitung DMFT untuk individu yaitu D atau decay tambah M atau missing ditambah F atau filling. Skor nilai DMFT untuk rata-rata kelompok yaitu jumlah total DMFT per jumlah subjek yang diperiksa. Karakter pH saliva pada anak sekolah dasar. Faktor-faktor penyebab karies diantaranya yaitu pH saliva yang bersifat asam. Derajat keasaman pH saliva digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau basa yang dimiliki oleh suatu larutan. Derajat keasaman pH saliva yang tidak distimulasi pada kecepatan sekresi rendah kurang lebih adalah netral di antara 6,4 dan 6,9. Sedangkan saliva encer dapat turun sampai di bawah 6,0 dipengaruhi oleh keadaan psikis, kadar hormon, gerakan badan, obat-obatan, umur, dan jenis kelamin. Dari data hasil analisis tabulan sisilang laju saliva dengan karies gigi, diketahui bahwa anak dengan laju saliva tinggi
lebih dari 0,4 ml per menit cenderung memiliki indeks DEFT yang lebih rendah, sedangkan anak dengan laju saliva rendah kurang dari 0,3 ml per menit memiliki indeks DEFT yang lebih tinggi. Anak dengan laju saliva rendah rata-rata memiliki indeks DEFT yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak dengan laju saliva yang normal atau tinggi. Hasil analisis T-square dilakukan untuk mengetahui apakah laju saliva berhubungan dengan karies gigi. Hasilnya didapatkan nilai pH 0,037 kurang dari Q atau 0,05 atau bernilai signifikan secara statistik.